Danau Karat, situs pembuangan sampah khusus federal nomor 23, juga dikenal sebagai Makam Falun. Dengan pengembangan terus-menerus dari penanaman peradaban sejati, senjata ajaib yang dulunya tinggi dan hanya pembudidaya diri yang bisa melaju ke ribuan rumah tangga telah menjadi alat yang sangat diperlukan bagi orang-orang biasa untuk bepergian dan belajar di rumah, sambil membawa kenyamanan bagi kehidupan. Itu juga menghasilkan sejumlah besar senjata sihir dan sampah logam bekas. Sebagian besar senjata sulap sampah ini masih memiliki banyak kekuatan spiritual, yang mudah menyebabkan pencemaran radiasi. Pembentukan senjata magis sangat tidak stabil dan bahkan memiliki risiko ledakan. Jika dibiarkan, akan menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan. Oleh karena itu, di pinggiran setiap kota besar di federasi, akan selalu ada sejumlah tempat pembuangan limbah khusus yang berurusan dengan penghapusan senjata ajaib. Tempat pembuangan sampah khusus nomor 23 terletak di pinggiran selatan kota terapung Kota Fugo. Di bawah langit yang redup, rawa yang tercemar menjadi ungu, memancarkan bau yang kuat, gunung yang terdiri dari pecahan logam seperti 100 dinosaurus yang menonjol dari rawa, puncak gunung penuh dengan pedang terbang yang patah, duduk di sebelah pedang terbang Spar yang berkarat, rongga mata berlubang telah memadamkan api, hanya menyisakan cacing yang memakan psionik untuk menemukan kepala mereka dari dalam, dan dengan hati-hati melihat pemakaman Fabao, yang berbahaya ini. Boom! Tidak jauh dari sana, di dalam puncak gunung sampah, simbol senjata sihir yang ditinggalkan meledak, dan kekuatan spiritual yang tersisa meledak dalam sekejap, dan setengah puncak gunung menghantam langit. Banyak komponen logam, seperti dewi menyebarkan bunga, tersebar dan percikan, dan memicu serangkaian runtuhnya beberapa gunung sampah di sekitar, dan mengangkat langit dan asap, seperti setan menari, menutupi seluruh langit. Di sini, tampaknya itu adalah zona kehidupan terlarang, hanya kecoa dan cacing yang tidak berarti yang menganggap ini sebagai surga. Tapi, Liao berjongkok di balik gunung sampah, menggosok bibirnya yang pecah-pecah, dan jaket kaki penuh debu, yang membuatnya berintegrasi dengan lingkungan. Melihat awan ledakan yang naik dari kejauhan, mata jernih pemuda itu tidak mengungkapkan sedikit emosi, dan ombaknya tidak bagus. Hanya ketika tanah dan pecahan logam berhamburan ke gunung sampah tempat dia bersembunyi, dia hanya menyusut sedikit ke dalam tumpukan sampah, dan mengenakan kacamata yang cukup untuk menutupi setengah dari wajah. Ayo! Ketika arloji di pergelangan tangan memberikan getaran lembut, semangat bocah itu memacu, dan sudut mulutnya membangkitkan senyuman dengan sedikit kejahatan. Pada 3:52:38 di sore hari, waktu pembuangan harian sampah juga merupakan momen karnaval dari serangga sampah Liao. Jam tangan Lingzi yang dikenakan di pergelangan tangan kirinya adalah model berburu khusus yang diperkenalkan 3 tahun lalu oleh seni bela diri Fei Lingzong. Butuh waktu 2 bulan untuk memperbaikinya setelah ia mengambilnya di gunung sampah. Selain pengaturan waktu, ia juga memiliki fungsi yang sangat kuat untuk merekam getaran pada frekuensi tertentu dan memberitahu pemilik ketika kejutan tertentu terdengar di dekatnya. Fitur ini awalnya digunakan untuk mengingatkan pemburu bahwa mungkin ada monster yang kuat di dekatnya. Setelah modifikasi Liao, ternyata mengingatkannya bahwa kapal sampah akan segera muncul. Sesaat kemudian, dengan dengkuran kecil, ada lebih dari selusin bintik hitam di Cakrawala Utara. Pada saat ini, kabut asap yang disebabkan oleh ledakan masih belum menghilang, dan lebih dari selusin bintik hitam bercampur, dan resolusinya tidak jelas. Liao mengangkat hidungnya, jari-jarinya menyentuh tanda di sisi kacamata, darah merah di permukaan kacamata. Di bawah pemindaian lampu merah, perahu sampah yang tersembunyi di balik asap diuraikan dalam bentuk bulat. Fungsi berburu arloji Lingzi juga dengan kuat mengunci frekuensi getaran khusus salah satu kapal sampah. Tidak, kapal sampah 1327, itu kamu. Liao lahir pada usia 10 tahun dan tinggal di makam Fabao selama 10 tahun. Dia tahu setiap inci tanah di sini dan setiap perahu sampah di langit. Perahu sampah nomor 1327, ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah mengambang. Sampah, sisi timur atas, di kota. Upper East Side adalah daerah makmur paling mewah di kota ini. Ada banyak pembudidaya diri yang tinggal di dalamnya. Pistol sihir yang mereka buang juga merupakan yang paling berharga. Ada banyak senjata ajaib yang bahkan utuh, hanya karena mereka sedikit tua, atau produk generasi baru, mereka dibuang oleh penggarap sendiri dan orang kaya. Bagi Liao, apa itu perahu sampah? Ini adalah kapal harta yang penuh dengan tambang emas. Hei! Dua kaki Liao penuh dengan kekuatan,
ditembak seperti proyektil, bergegas di antara gunung-gunung sampah, bergegas ke asap, bergegas ke perahu sampah No. 1327. Dikelilingi oleh bukit-bukit sampah yang hancur, kaki itu adalah rawa beracun dengan gelembung yang menggelembung. Liao seperti monyet yang paling tangkas di gunung. Dari waktu ke waktu, ada bagian yang menonjol dari gunung sampah. Setiap kali Anda menginjaknya, Anda dapat muncul hingga puluhan meter jauhnya, dan gerakannya mengalir dan menyenangkan mata. Liao, kau bajingan, dan aku makan dengan Laozi. Pada saat ini, lebih dari selusin figur diambil dari balik beberapa bukit sampah, dan Liao hampir berpakaian, tetapi tidak mengenakan kacamata merah darah canggih dan jam tangan Lingzi. Orang-orang ini berjongkok dengan sekop dan jeruji besi di tangan mereka. Seperti Liao, mereka semua adalah serangga sampah yang dimakan oleh situs pembuangan limbah khusus No. 23. Ada pergulatan di tempat-tempat di mana ada minat. Senjata sihir yang ditinggalkan dari sebuah kapal dan kapal mungkin hanya sampah bagi orang-orang berpangkat tinggi, tetapi bagi orang-orang miskin tingkat bawah, ini adalah harapan untuk bertahan hidup. Liao adalah yang terbaik di makam senjata sihir. Cacing sampah secara alami adalah paku di mata sebagian besar cacing sampah, dan duri dalam daging. Liao tidak peduli, tersenyum, pinggangnya tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, bentuk tubuhnya canggung, dan dia berbalik 90 derajat tanpa peringatan. Dia melintas seorang remaja yang gemuk di depannya dan mengambil keuntungan dari wajahnya yang gemuk. Dia menginjak kakinya dan mengambil kakinya, dan seluruh orang itu memetik 30 atau 40 meter. Naga gendut, semua orang keluar untuk makan nasi, yang lebih cepat darimu, kamu harus menurunkan berat badan. Sebuah tanda merah besar di wajah remaja gemuk, hidungnya cepat-cepat berlemak, dan dia sangat marah sehingga dia mengejar perintahnya, dan kelompok itu dengan cepat memasuki area berdebu. Baru-baru ini ada ledakan di sini, yang sangat tidak stabil. Puluhan gunung sampah akan runtuh kapan saja. Bahkan naga dan remaja jahat yang fasik tidak bisa membantu tetapi memperlambat dan menyaksikan Li Yaofeng bergegas. Naga gemuk tidak bisa membantu tetapi menyesap. Bajingan ini benar-benar terkenal karena meminta uang. Jika Tuhan memiliki mata, Guntur akan mati. Petik 2. Suara itu tidak jatuh, Li Yao meninggalkan gunung sampah di dalam ledakan itu lagi. Puluhan ribu komponen logam dan senjata-senjata sihir yang rusak seperti banjir bandang umumnya turun. Jadi semangat. Fei Long dan seorang anak lelaki tertegun dan kewalahan. Tetapi saya mendengar teriakan dari asap, sedikit hitam, tolong. Lebih gelap dari langit malam, para lelaki kulit hitam keluar, dan dengan deras logam, dia mengendarai sebuah lingkaran dan kemudian bergegas ke udara. Tetapi itu adalah pedang terbang dengan permukaan yang berkarat, celah pisau, dan tubuh hitam pedang terbang yang dikuntit memiliki penjaga tangan besar yang terbuka seperti sayap hitam. Liao seperti orang tenggelam yang menangkap jerami dan berjongkok di pedang terbang. Dia dikelilingi oleh tenda-tenda hitam dan bergegas ke langit. Di langit, lebih dari selusin perahu sampah telah mengungkapkan bentuk tubuh besar. Setiap perahu sampah memiliki panjang beberapa ratus meter. Bentuk bundar seperti kura-kura yang mendukung bumi dalam legenda. Kulit kura-kura padat terukir di atasnya. Wan Daoran Wen, kilatan cahaya menyala, berwarna-warni, membantu puluhan ribu pria berat ini melawan invasi gravitasi. Oh, pintu perut seekor, kura-kura besar, terbuka, dan komponen-komponen logam yang luar biasa serta senjata-senjata sihir yang pecah bergegas ke tanah. Untuk sementara waktu, kekuatan spiritual dari seluruh dunia diaduk dalam kegilaan, dan gelombang badai dimulai. Bahkan puluhan ribu ton truk sampah bergoyang dan berayun dalam gelombang kekuatan spiritual, terbentur dengan keras, dan harus bekerja keras untuk memisahkan dan mengurangi gangguan. Fei Long dan yang lainnya tidak takut untuk didekati dengan mudah, jangan sampai mereka terpengaruh. Li Yao masih mengendarai pedang terbang hitam dalam gelombang kekuatan spiritual. Dia tampak seperti serigala. Tentu saja, dia tidak berani menghadapi gelombang badai, tetapi dengan lebih dari 10 tahun pengalaman, dia berusaha menemukan daerah aman yang relatif tenang di antara gelombang spiritual, hanya untuk sedekat mungkin dengan sihir sampah, dan menara air adalah yang pertama mendapatkan bulan. Akhirnya, setelah hampir 10 menit membuang, perahu sampah itu membuat raungan seperti raksasa, berbelok ke arah itu, kembali dengan malas, dan asap berangsur-angsur hilang. Sulit bagi Fei Long untuk naik ke pusat pembuangan sampah, dia melihat Liao Shu duduk dengan nyaman di gunung sampah yang baru dan mengawasinya sambil tersenyum. Bu,
Wajah naga gemuk bergetar, tapi hatiku agak kusut. Pilihan Liao untuk gunung sampah ini cukup pintar, ini bukan gunung sampah terbesar, tidak terlihat seperti gunung yang paling melimpah. Ada puluhan bukit sampah yang tersebar di sekitar, yang berisi harta berharga kota. Dan bak sampah bisa lebih dari 2 dari mereka. Jika Anda terus terlibat dengan Liao di sini, Anda mungkin diuntungkan oleh serangga sampah lainnya. Ada cacing sampah lain di daerah sekitarnya, dan banyak bukit sampah bersorak, dan beberapa orang telah menemukan barang-barang berharga. Belum lagi, Fei Long mendengar bahwa Liao, bocah yang busuk, juga seorang siswa terkenal dari sekolah menengah merah yang terhubung dengan sekolah menengah kedua di Fuge City. Faksi Akasaka adalah sekte besar yang terkenal di bagian selatan konfederasi. Meskipun Liao tidak perlu mempelajari biografi yang benar, itu bukan yang bertangan 3 dan berkaki 2. Jika tidak, ia tidak akan terombang-ambing sendirian di makam Fabao selama lebih dari 10 tahun. Ia masih hidup dan menendang, dan juga mengalahkan julukan burung bangkai. Tapi baru saja pergi, di mana wajahnya? Hidungnya masih bisa tertanam dalam daging. Jantungnya kusut, dan embusan angin lewat, naga gemuk tanpa sadar meraih salinan, dan mulai kedinginan, tetapi itu adalah otak kristal seukuran kepalan tangan. Liao tersenyum dan berkata, naga gemuk, semua orang keluar untuk mendiskusikan kehidupan, bukankah terakhir kali kamu merampokmu otak kristal tingkat, Starlight tetapi tidak membunuh ayahmu, seperti mayat hidup. Hei, aku baru saja menemukan otak kristal, King Long 17, yang menyempurnakan, King Long Man, adalah model yang paling canggih. Ia dapat menghitung lebih dari 5.000 pikiran per detik. Meskipun terbakar, saya memperkirakan bahwa ia dapat menjual 3 atau 4.000 keping. Tepat ketika saya menghormati saudara naga gemuk Anda, mulai sekarang, bagaimana? Kamu, Fei Long tidak menyangka Liao akan keluar seperti ini, tiba-tiba terpana, dan beberapa orang menggaruk lemak di wajahnya. Hei, lihat ke sana, orang-orang dari Serigala Bantuan akan segera datang. Mereka tidak seperti pelancong solo saya. Mereka pasti akan menghapus puluhan gunung sampah. Tidak ada sekrup yang akan meninggalkanmu. Liao bergegas ke barat dan menunjuk. Wajah Fei Long berubah, dan dia menyipitkan matanya dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia akhirnya memutuskan dan bergegas Liao untuk mengambil ibu jarinya dan menekan satu kalimat. Anak baik, kamu punya satu set. Ayo, cepat dan sapu barang-barang. Sekelompok cacing sampah menyebar dan bergegas ke bukit sampah ke segala arah. Panggil, Liao menghela nafas panjang, duduk di atas sampah di pantatnya, memutar keringatnya di dahinya, dan senyum tiba-tiba menangis. Pria gemuk, aku hampir tidak dapat menemukan otak kristal level, Xiao Long, lebih murah untukmu. Kamu tunggu, burung herring Liao, ku begitu enak untuk diambil. Suatu hari aku ingin kamu memakanku, meludahkannya, membawaku kembali kepadaku, dan menambahkan minat, menurut rentenir, beritahu Anda, mengapa Anda memanggil saya, burung nasar yang tidak menginginkan uang. Tidak, kamu harus mempercepat, serigala membantu, tugas-tugas, tetapi itu lebih tidak masuk akal daripada naga gemuk. Liao mengambil kacamata dan menggantungkannya di lehernya. Dia menggosok tangannya, matanya berseri-seri, bibirnya menjilat, dan dia terjun ke sampah yang baru saja dibuang. Terima kasih sudah mendengarkan alur cerita novel. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Semoga kalian semua sehat selalu, amin.